Hai semua, kembali lagi sama Catherine di Finlandia dan aku yang lagi berdiri di depan laut yang sedang meleleh. Sorry, masa laut ya? Ngerti sih aku. Yang penting begitu si air ini lewat terus ke sana itu udah sorry bebek Laut Baltik ya. Jadi ke situ tuh udah Laut Baltik dan resminya sekarang ini kita musim semi di Finlandia. Tapi karena tahun 2021 ini saljunya cukup banyak, jadi bulan April baru deh mereka meleleh. No, jadi kayak begitu. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Uh, yang bagian sini tentu ini kan daratan nih. Tentu ini lebih tebal ya daripada yang di sana. Jadi yang di sini ini kayaknya lebih meleleh lebih cepat. Pasti dah itu. Itu. Dan teman-teman bisa lihat sekelilingku masih ada salju walau sedikit. Dan kita semua berharap saljunya sih nggak turun walaupun dalam 2 hari ini masih saja ada salju yang turun. Tapi ya itu Finlandia banget lah. Istilahnya pasti dingin gitu lah, bisa bisa diandalkan kalau Finlandia itu kebanyakan pasti dingin. Dan itu buat aku yang lahir di negara Indonesia itu sudah tidak jadi masalah besar sih. Tapi cuman istilahnya yang gelap. Nah, yang gelap itu yang bagiku rada-rada masalah banget. Kalau gelap dan nggak kena matahari itu kadang-kadang kan kita jadi moodnya agak kurang bagus. Itu aja. Kalau masalah dingin sih pokoknya bajunya udah anget, udah sesuai. Nggak asal kita pilih yang unyu-unyu ala-ala drakor. Itu pasti anget, udah dijamin. Jadi gitu. Selain itu enjoy banget ya. Jadi cuacanya oke, apalagi pas matahari bersinar. Terus udaranya bersih ya. Walaupun dekat sini udah istilahnya pembangkit listrik tenaga uap lah nggak salah itu, tapi istilahnya bersih gitulah. Mereka tuh pinter menjaga alamnya dia, jadi dia nggak membuang hasil hasil produksi ke laut. Apalagi nih udah deket banget kan, ini udah laut nih, ini di deket aku udah laut banget. Nah itu kalau kalian kelihatan ya yang garis itu berarti ini dia tuh kayaknya udah mulai meleleh banget ini, tapi di sini tebel sih gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, beginilah penampakan kalau musim semi dan semuanya sudah mulai meleleh. Tapi ini pelan-pelan ya. Melelehnya pelan dan ini kita sudah mulai berharap bahwa mataharinya akan bersinar terus gitu. Jadi kan bahagia ya. Kalau aku sih seneng gitu. Nah, kalau mau menceritakan tentang Finlandia, banyak dari teman-teman yang bertanya, bulan apa sih ini? Musim apa sih ini? Gitu. Secara resmi sebenarnya kita udah masuk musim semi. Tetapi karena masih terus turun salju, jadi dan saljunya tuh nggak main-main, tebel banget. Jadi kita ya nggak yang keluar rumah banyak-banyak gitu. Kecuali kalau berangkat kerja, sekolah kayak gitu-gitu. Jadi sekolah tetap buka ya di Finlandia walaupun pandemi. Khusus untuk anak SD itu masih tetap buka. Tapi SMP ke atas itu udah banyak yang sekolah virtual. Itu mereka udah jalan udah biasa. Jadi istilahnya nanti aku akan mencoba memberikan sedikit insights, sedikit informasi buat teman-teman yang dari kemarin banyak yang menanyakan, cerita dong tentang pendidikan di Finlandia gitu. Jadi aku bukan
bukan apa ya namanya, bukan ahlinya, tapi aku tahu sedikit. Akan aku ceritakan apa yang aku tahu. Oke? Untuk sekarang kita nikmatin aja deh sinar matahari, langit yang biru, dan salju yang meleleh pelan sekali. Aku senang salju, jadi saljunya tolong melelehnya pelan saja. Oke, yuk. Ini loh Rek, kenapa aku terpleset ini. Aku resminya masih, kalau putih begini berarti jalannya di atas es salju ya kan. Terus kalau jalannya udah mulai kelihatan kayak gini berarti beneran ini tanah deh, tanah biasa. Itu kalau tanahnya menyeram gini sih biasanya enggak terlalu licin. Tapi kalau yang udah kayak begini ya, biasanya ini, nah gini-gini deh. Kamu bisa lihat kayak hampir translucent tuh apa ya? Tembus pandang. Nah, itu tuh ini licin banget. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ya, aku tuh di video-videoku jarang yang pakai boots karena aku lebih mementingkan keamanan dan nggak terpleset. Ini nah kayak gini-gini kan aku nggak ngerti juga. Ini sebenarnya di bawah kakiku ada lubang apa enggak gitu kan. Tapi ini jalurnya aku udah rutin lewatin, jadi aku percaya ini nggak ada lubang, setidaknya nggak sebesar yang itu tadi, jalan yang aku laluin tadi. Oke? Tuh. Masih ada salju, masih. Ini segini nih. Halo pemirsa Finlandia dan aku. Gini ya, ini biasanya ya. Kenapa kok bisa setinggi ini dibanding dari situ-situ? Biasanya tuh mesin-mesin tuh kan bersihin salju. Nah, mereka ditaruh di pinggir tuh, dipinggirin gitu. Jadi biar minimal ini bisa tetap buat orang jalan lah. Soalnya kan di sana itu istilahnya taman nasional dia kalau nggak salah. Kalau nggak salah pasti bener. Bercanda, jangan serius-serius. Nah terus kalau misalnya ya kan di situ tadi tuh ada dermaga kecil. Nah terus di sana tuh ada sauna gitu. Jadi kalau nggak salah pemerintah daerah tuh mengusahakan ini tetap bisa dilewatin gitu oleh mobil ini. Itu ya untuk keamanan juga sih ya. Kalau nggak salah di balik bukit ini ada markas militer juga gitu. Yuk. Tuh dermaga yang aku maksud tuh kayak begitu. Dan karena dermaga ya, tentu ada perahu-perahunya punya orang tuh taruh di sini. Di situ. Nah, untuk membawa si perahu-perahu ini dari rumah mereka masing-masing kan pasti ditarik sama mobil tuh. Nah, karena itulah mereka butuh si jalan ini. Gitu. Yuk lanjut. Ya nih. Nih teman-teman, aku mau susah banget jalannya. Aku mau metik ini tak bawa pulang. Hehe.
Pussy willow adalah pohon beranting kecil. Dia umumnya banyak berbunga saat musim semi seperti sekarang di alam belahan bumi utara. Nah, bunganya tuh berbulu lembut seperti bulu kucing. Jadi orang lokal tuh nyebutnya pohon kucing atau dalam bahasa Suomi payung kisah. Nah, bagus ya. Jadi Pussy willow ini dalam tradisi kekristenan di negara-negara di belahan bumi utara, dia itu dipakai sebagai pengganti palem. Jadi kayak di dekorasi Paskah itu orang-orang pakai Pussy willow ini di negara kayak Swedia, di Rusia, Norwegia, dan juga tentu saja di Finlandia sendiri.